Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar, wabil khusus kita muliakan pengurus masjid, ketua dan anggota-anggotanya, dan juga para tuan guru, para asatidz, imam, muadzin dan bilal yang hadir di tengah-tengah kita. Ada guru Fahmi dan yang hadir seluruhnya. Mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat serta ta'zim kami. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemuliaan untuk hadir, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah momen yang sangat besar, yang sangat krusial dalam hidup kita, di mana dalam satu hari kita 5 kali diundang, dalam sehari kita 5 kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menyembah, berkomunikasi, berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa Allah sayang kepada hambanya. Allah sayang sama kita sekalian ini, sehingga kita dipanggil untuk mengajukan permintaan. Salat saya bahasakan ad-du'a. Salat, as-salatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa salat itu berarti doa gitu. Doa, dan sholat isinya pujian dan doa. Dari awal rukun yang kita baca atau dari awal rukun kita sudah memuji Allah dengan kalimat Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Ketika itu kita menghadirkan niat dalam hati kita, seraya lisan kita melafazkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bacaan Al-Fatihah yang isinya pujian, habis itu permintaan. Ada dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha kasih di dunia dan akhirat, dan juga punya kasih di akhirat saja gitu. Sifat Ar-Rahman ini berarti Allah ini pengasih kepada hambanya di dunia dan di akhirat, dan ini hebatnya mencakup orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Dan Allah juga Ar-Rahim, penyayang di akhirat saja. Ada kalanya Allah tunjukkan sifat rahimnya dengan hanya mengkhususkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman saja, dan di akhirat nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin.
baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baru sampaikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta itu. Jadi di situ ditujukan kepada kita etika minta itu disuruh muji-muji dulu, suruh muji-muji dulu. Bahkan seperti itulah memang ajarannya. Kalau kita punya kehendak, kita punya mau, punya hajat kepada seseorang, sudah dicontohkan bagaimana kalau kita punya kehendak sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuek-cuek be. Jangan acuh tak acuh, jangan tak mau tahu, harus dipuji-puji dulu Allah. Walaupun pujian kita sejatinya tidak akan membandingi daripada keagungan, kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar akan hal itu, maka kalau doa kita subhanakallahumma la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memuji Engkau, pokoknya Engkau seperti Engkau pujikan atas zatmu sendiri ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, bagimu pujian-pujian, seluruh pujian bagimu, seluruh pujian. Maka alhamdu itu kalau dalam ilmu nahwu disebut faedahnya listighraqil jinis. Itu untuk mencakup seluruh jenis hamd. Alhamdu artinya seluruh jenis pujian, pokoknya pujian apapun, pujian yang pernah dilontarkan Allah kepada zat Allah sendiri, Allah kepada makhluknya, atau malaikat kepada Allah, atau para nabi kepada Allah. Pujian apapun yang elok-elok kita pujikan, ats-tsana bil khair, memuji dengan yang baik-baik, itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dipuji, kita dapat enak, kita merasakan sebuah kebaikan, sebuah hal yang bagus, kita ngomong alhamdulillah. Sejatinya seluruh pujian ini milik Allah, bukan milik kita. Kita puji Allah seperti itu, baru sampaikan hajat. Makanya kalau doa kan suruh ngawali dengan hamdalah, habis itu sholawat, sholawat. Baca Quran baik tak cukup, tapi juga harus banyaki sholawat. Karena Al-Quran yang nyampaikan kepada kita ini kan Nabi Muhammad, yang menerima wahyu Al-Quran ini Nabi Muhammad. Jadi kalau kita punya rutinitas, punya wirid sehari-hari, cuman baca Quran baik, belum cukup. Atau kita cuman berpikir kita hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, itu belum cukup. Karena selain kita baca Al-Quran, kita juga harus baca sholawat. Selain kita merujuk kepada Al-Quran, juga bahwasanya kita pahami Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad yang paling paham tentang syariat, tentang isi kandungan daripada Al-Quran, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat, yang paling mengerti tentang maksud daripada ucapan Rasulullah. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, generasi setelahnya tabi'in dan seterusnya, ulama, guru, sampailah kemudian ilmu tersebut sampai kepada kita. Inilah kemudian disebut sebagai sanad, katanya sanad keilmuan. Dari mana sanad keilmuannya itu? Belajar sama siapa? Nah, maksudnya dia ini belajar dari siapa, supaya kita ketahuan bahwasanya ilmu ini memang benar seperti yang dimaksud oleh Rasulullah, seperti yang dipahami oleh Rasulullah daripada wahyu Al-Quran. Nah, gitu. Alhamdulillah, masyaallah hadirin, kita bersyukur atas nikmat itu semua pagi hari ini, dan ini bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa. Istimewanya karena bulan ini bulan kelahiran Nabi. Kaedahnya kan syarafu syai'i bi syarafi muta'allaqihi. Kemuliaan sesuatu itu tidak muncul begitu saja. Kemuliaan sesuatu itu tidak datang begitu saja, enggak. Kita ini jadi mulia karena kita berhubungan, berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Mekah, Madinah ini begitu dimuliakan, begitu dicintai, begitu diagungkan. Orang-orang pengen yang datang ke dua kota ini.
Kalau mau bicara tentang kemegahannya, bangunan-bangunannya, banyak kota-kota lain yang lebih megah, lebih indah banyak, lebih tinggi bangunan-bangunannya banyak, lebih lengkap fasilitas sarana transportasinya banyak, lebih banyak. Kalau mau bicara tentang subur, Indonesia jauh lebih subur lagi, lebih subur lagi Indonesia. Indonesia ini kan saking suburnya katanya melempar kayu sama batu jadi tanaman deh, lempar batu jadi ubi, lempar kayu pokoknya jadi tanaman, saking suburnya tanah Indonesia ini ya, saking suburnya. Jadi jauh lebih subur Indonesia. Cuman dua tempat ini, di situ ada Rasulullah. Mekah tempat lahirnya Rasulullah, Madinah tempat dimakamkan jasad Rasulullah, sehingga jadi mulia. Dua tempat ini turun Al-Quran di situ, Mekah dan Madinah ini, sehingga jadi mulia. Tidak mulia begitu saja. Maka ada ulama sampai yang mengatakan di antara bulan yang mulia itu adalah, atau daripada bulan yang paling mulia adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di situ dilahirkan Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kita diberikan umur bisa sampai ke bulan Rabiul Awal ini. Artinya kita punya keterkaitan, punya ketersambungan kepada Rabiul Awal, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berbahagia merayakan. Kita punya jadwal di masjid ini melaksanakan Maulid Nabi, atau masjid yang dekat rumah kita yang lain kita sudah jadwalkan hadir di Maulid Nabi. Artinya kita sudah punya sukacita, sudah punya kesadaran, oh ini bulan besar, ini bulan isinya perayaan. Kita merayakan tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita punya kesadaran sebelumnya kita tidak terlalu banyak baca sholawat, hari ini ditargetkan bulan Rabiul Awal ini targetkan lebih banyak sholawatnya, lebih banyak baca sirah nabawinya. Nah, ini berarti kita termasuk bagian orang-orang yang menyambut bulan Rabiul Awal ini dengan sukacita, artinya menganggap ini spesial dibandingkan bulan yang lain. Nah, kita dimuliakan dengan itu. Kita memuliakan bulan Rabiul Awal, sejatinya bukan kita yang sedang memuliakan Rabiul Awal, tapi kita yang dimuliakan oleh sebab bulan Rabiul Awal ini. Alhamdulillah itu semua. Dan ngaji kita pagi hari ini masih seperti yang kita sampaikan di awal, adalah bahwa ada satu wirid, kata Imam Haddad, ada satu wirid yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita tinggalkan dalam keseharian kita. Ada satu amalan katanya yang harus selalu kita tanamkan dan kita amalkan dalam keseharian kita. Apa itu? Wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailah. Seyogyanya kita ini memiliki satu wirid yang kita dawamkan. Jadi wirid itu amalan yang didawamkan. Maksudnya wirid kan seperti itu, amalan yang dirutinkan. Dan wirid itu tidak hanya berbicara tentang muter tasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wirid itu amalan yang kita dawamkan, yang kita rutinkan. Makanya kita laksanakan sholat sunnah dan kita dawamkan, itu wirid. Kita baca Al-Quran, targetnya apa? Sehari 1 juz, one day 1 juz, kata gitu. Lah berat itu. Lah hebat nian gitu 1 hari 1 juz itu. Padahal kalau sarannya Imam Haddad itu 10 juz katanya paling tidak sehari. Nah, kalau kita 10 juz ini, nah masih sempat lagi tak gitu ngantor 10 juz sehari. Kita ini kan gampang capek gitu nih, gampang capek. Baca Al-Quran setengah halaman lah capek nih rasanya. Jalan setengah halaman lah capek nih, sehalaman lah capek nih. Habis sholat bisa terbaca sehalaman tuh gitulah sudah. Wah, alhamdulillah hari inilah sudah banyaknya amal soleh aku gitu ya. Baru sehalaman, Kalau yang disebut Imam Haddad itu idealnya itu sehari itu 10 juz katanya idealnya. Nah, cuma sekarang kita lebih nurun, standar kita lebih nurun ya.
Nurun berapa? Sehari sejuz. Sehari sejuz, itulah hebatnya uji gitu. Padahal itulah nurun sebenarnya standarnya. Tapi ala kulli hal, baca Al-Quran itu bagian daripada wirid yang kita dawamkan. Nah, termasuk yang dianjurkan untuk jadi wirid kita dalam keseharian kita adalah kita harus punya wirid berupa tafakkur. Untuk tafakkur, berfikir gitu, merenung, merenung. Kita berfikir, merenung. Bentuk syukur kita diberikan akal. Bentuk syukur kita ini jadi manusia. Karena manusia ini kan spesialnya daripada makhluk lain, itu manusia itu diberikan nafsu dan akal, kayak gitu. Makanya manusia ini sebenarnya kalau dia tidak punya akal, kalau dia tidak berpikir, maka manusia satu golongan, satu kelas dengan hewan. Makanya dalam ilmu mantik itu kan didefinisikan manusia itu adalah al-hayawanun natiq, katanya. Manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir. Sehingga kalau natiknya hilang, manusia sudah tidak mau berpikir. Otak yang dikasih ini tidak dimanfaatkan. Akal yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dipergunakan. Maka kita sudah natiknya hilang, ya hayawan baik gitu. Sekelas dengan hewan-hewan, dengan binatang-binatang itu kita tidak jauh beda. Nah, malah kadang kita jauh lebih buas daripada hewan itu, jauh lebih kejam daripada hewan, jauh lebih serakah daripada hewan. Daripada hewan yang umumnya itu manusia. Kalau akalnya tidak dipergunakan, akalnya tidak difungsikan dengan baik, kayak itu. Nah, maka bentuk syukur kita kalau kita dijadikan manusia ini, salah satu nikmatnya manusia ini kan diberikan akal pikiran. Dengan akal ini kita bisa berpikir, kemudian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tapi kemudian ditanya, apa yang jadi kita bahan renungan itu? Yang jadi bahan renungan itu memang apa? Apa yang dipikirkan? Yang direnungkan apa? Nah, ini diajarkan di sini. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap sehari semalam paling tidak kita punya waktu khusus kita luangkan untuk kita duduk merenung, bertafakkur. Kalau bapak ini malam biasanya sambil ngopi, cuman yang direnungkan apa? Gajian masih lama, utang banyak, nah. Anak sekolah sudah waktunya bayar SPP, listrik tokennya lebih bunyi. Itu renungan gitu kan, itu yang kita bikin merenung setiap malam sambil ngopi itu. Nah, itu bukan yang dimaksud Imam Haddad. Nah, ini kita nak pelajari. Katanya itu ayyinu lahu sa'atan au sa'atin, katanya. Yang kita tentukan beberapa waktu saja setiap sehari semalam itu, katanya. Wa ahsanul awqati litafakkuri, katanya. Dan sebaik-baiknya waktu yang kita pergunakan untuk bertafakkur itu kapan? Afraghuha, yang paling kosong, paling senggang. Kapan paling senggang? Nah, masing-masing kita mungkin punya kebiasaan yang berbeda. Ya, kalau yang pengangguran ini senggang galau, pagi senggang, siang senggang, sore senggang, malam senggang. Jadi isinya ibadahnya tafakkur baik. Kerja tidak pula, yang pengangguran. Wasfaha, dan yang paling waktu yang paling fresh, paling jernih, kapan itu? Wa ajdaruha fi khusulil qalbi, katanya. Dan yang paling bisa kita menghasilkan dan menghadirkan hati kita. Kapan itu? Kajawfil laili, seperti di pertengahan malam. Di tengah-tengah malam, 2/3 malam, pas sudah orang-orang itu terlelap, orang-orang itu senyap, tidak dibisingkan kita dengan suara-suara hiruk pikuk orang-orang, kendaraan lewat, orang-orang berbincang-bincang, suara-suara kita sepi. Nah, itu katanya waktu yang paling diantaranya dicontohkan Imam Haddad itu yang paling tepat untuk kita bertafakkur. Nah, itu kata Imam Haddad. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang menyamai tafakkur itu. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini saya menyebut Imam Ali memang
beliau seorang imam ya, seorang imamnya umat Islam, pimpinannya umat Islam, Amirul Mukminin. Oke, dituduh Syiah pula kan, saya ngomong imam tidak ya. Jadi istilahnya panggilan. Tidak semua orang yang menyebut Sayyidina Ali dengan kata imam itu berarti dia Syiah. Tidak. Kalau saya pernah ada yang berpikiran Syiah Ustaz juga karena ngapa kalau nyebut imam Ali, Sayyidina Ali disebut imam. Tidak seperti itu. Tidak semua yang penggunaan istilah imam untuk Sayyidina Ali itu Syiah, tidak seperti itu. Ala kulli hal, jadi kata beliau tidak ada ibadah yang menyamai tafakkur dalam segi fadilahnya, dalam segi kualitasnya. Jadi beliau ini mengkategorikan tafakkur bahkan sebagai sebuah ibadah. Dan disebutkan juga tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakkur sesaat saja, saat itu dalam satu waktu. Zaman sekarang sa'ah itu diterjemahkan ke dalam 1 jam. Nah, tapi sa'ah ya satu waktu sa'ah itu lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Kualitasnya orang yang bertafakkur itu walaupun sebentar itu lebih berkualitas itu daripada ibadah 1 tahun. Itu dalam satu riwayat. Maka kata beliau itu tafakkur seperti apa yang memang dianjurkan. Maka katanya wa majaril fikri katsiratun. Objek yang kita jadikan bahan tafakkur itu sangat banyak katanya. Faminha wa huwa asyrafuha an tatafakkaru fi ajaibi masnu'atillahi ta'ala al-bahirah wa athari qudratil batinah wadh-dhahirah katanya. Wa batha minal ayati fi malakutil ardi was samawati katanya. Jadi yang paling afdal bertafakkur itu, yang paling baik, paling mulia ini apa? Anta tafakkaru fi ajaibi masnu'atillahi ta'ala. Kita berpikir betapa ajaibnya, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tafakkaru fi khalqillah, berpikir dalam ciptaan Allah. Yang suruh berpikir itu dalam ciptaan Allah. Karena kalau kita merenungkan Allahnya, khawatirnya kita tidak sampai ke situ. Salah gitu dalam punya persepsi yang salah nantinya kita tentang Allah. Karena kita hanya mengukur sesuatu itu dari apa yang kita lihat. Dan kita hanya mengukur sesuatu dari apa yang kita lihat. Maka karena kita hanya mengukur dan menilai sesuatu dari apa yang kita lihat, dalam bertafakkur pun bertafakkurlah dalam sesuatu yang biasanya kita lihat supaya ini bisa menyampaikan kita kepada kesadaran, menyampaikan kita kepada keimanan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada titik di mana kita yakin Allah lah yang menciptakan ini dengan segala kuasanya. Nengok gunung, nengok dunia seisinya ini, dan yang paling dekat daripada ciptaan Allah ini ya adalah dalam diri kita sendiri. Diri kita, betapa canggihnya itu betapa canggihnya Allah ciptakan kita ini, dari mulai yang ada di luar dan ada di dalam. Yang muka gitu diciptakan. Orang yang hebat sekarang ini kan tidak kepikiran, misalkan tidak ada manusia, tidak ada makhluk. Otak manusia sekarang nyampe tidak kalau menciptakan, bisa bikin makhluk dengan spesifikasi yang lengkap. Ada mata dibikin 2, hidung dibikin sikok lubangnya 2, terus juga mulut, ada telinga kanan kiri. Sesekali kita nampak, mohon maaf misalkan ada yang berbeda, matanya 3 misalkan, orang matanya 3 gitu nampak aneh dan lucu. Entah kalau sehari-hari kita nengok orang biasa matanya 2 atau macam mana, atau misalkan hidung lubangnya cuma sikok misalkan, cuma 1 lubang hidung nih. Nah kayak mana kita nih, kebiasaan itu nanti kita apa jempol masuk. Sekarang kita kalau cuma lubangnya 2 kecil-kecil, jadi kita ngupil pakai kelingking gitu. Jadi betapa hal itu dijadikan bahan renungan, dan ini dianjurkan oleh para ulama dan dianjurkan oleh para salafun sholihun.
bertafakurlah, yang paling afdol itu, yang paling utama kita disuruh bertafakur itu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang begitu menakjubkan. Alam semesta ini kita bisa nengok betapa hebatnya. Satu tempat nanti beda indahnya, prosesnya dan lain sebagainya, sehingga kita nyampe pada kesimpulan ini tidak mungkin yang menciptakan ini kecuali zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini bisa menemukan Tuhannya dengan cara berpikir, melihat di alam semesta di sekitaran beliau, nengok bintang, mana Tuhan ini, nengok orang-orang ketika itu nyembah berhala ini tidak mungkin rasanya dianggap dan itu Tuhannya, tidak mungkin, karena berhala itu diciptakan sendiri oleh manusia, sudah jadi disembah. Makanya Nabi Ibrahim tampil ketika itu sebagai sosok yang ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Padahal orang tua Nabi Ibrahim adalah seorang pematung, kan gitu. Orang tua Nabi Ibrahim. Nah, kemudian orang tua di sini, ulama ini punya beda pendapat. Apakah orang tua ini bapak atau yang lain? Karena ada riwayat yang mengatakan ini bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Ini bukan ayahnya, bukan ayah secara biologis, cuman ini entah paman, entah apa. Azar ini. Ya, Azar ini disebut pematung di masa namanya Raja siapa? Namrud ya. Yang sampai kemudian ada cerita dalam Al-Qur'an disebut Nabi Ibrahim ini saking kesalnya, saking ingin menghentikan kesesatan orang-orang ini, datang ke ruangan di situ patung-patung berhala-berhala yang biasa disembah. Nabi Ibrahim dihancurkan semuanya, yang kecil-kecil disatukan satu yang paling besar. Dan dalam cerita kapaknya itu yang untuk menghancurkan itu ditaruh di patung yang paling besar itu. Tapi ada yang tahu, ada yang nengok katanya. Ini kalau tidak salah yang hancurkan ini adalah seorang pemuda yang biasa dipanggil Ibrahim katanya. Biasa dipanggil Ibrahim. Akhirnya dicari dan ditemukan Nabi Ibrahim ini. Ditemukan Nabi Ibrahim. Ketika ditemukan, dipanggil, dan beliau ngomong apa? Nah, ini yang kemudian ulama punya beberapa penafsiran. Ini bahasa kata kalimat ambigu, kalimat ambigu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kan? Bal fa'alu kabiruhum hadza. Banyak yang tersebar di tengah-tengah kita bahwasanya ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa jawaban Ibrahim? Bukan aku yang gawe kayaknya, bukan aku yang ngancur kayaknya. Yang ngancur ke yang paling besar ini. Bahasa seperti itu. Tapi kemudian ini dibantah oleh sebagian mufassirin. Kenapa? Karena kalau seperti ini berarti Nabi Ibrahim bohong. Sedangkan seorang nabi itu sifat yang wajib bagi mereka itu adalah siddiq gitu ya. Jujur, tidak bohong. Terus gimana berarti itu? Maka katanya, maka ada qiraah yang membaca bal fa'alah. Berhenti di situ, kabiruhum hadza. Jadi bal fa'alah, justru iyo yang ngerjakan Ibrahim. Fa'ala dari domirnya balik ke Ibrahim. Fa'alahu maksudnya dengan menghancurkan ini, domirnya siapa? Fa'ilnya itu domir yang kembali kepada Ibrahim. Kabiruhum hadza, yang besar ini. Yang besar berarti itu mulai mubtada. Fa'alahu kabiruhum, adapun yang paling besar ini. Paham ya? Jadi kalau yang pertama bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi yang mengerjakan, yang melakukannya yang paling besar ini. Itu. Berarti Nabi Ibrahim ngelak dan ngomong bukan aku yang ngerjakan yang besar ini. Seolah seperti itu. Tapi kalau bal fa'alah kabiruhum hadza. Ya yang ngerjakan Ibrahimnya memang, dan yang paling besar yang ini. Kayak kalimat ambigu itu kayak kita misalkan apa? Kucing makan tikus mati, ya. Kucing koma misalkan makan tikus mati, berarti kucing makan tikus yang sudah mati. Kucing makan koma tikus mati, artinya lain lagi, ada kucing makan, ada tikus mati. Yang dimakan tidak tentu tikus oleh kucing ini, bisa jadi makan iwak asin, ada tikus mati sebelahnya kan, itu. Atau kucing makan tikus koma mati,
Berarti kucing habis makan tikus sudah itu mati dia, entah tikusnya ini ada racunnya atau apa, kan seperti itu. Kalimat ambigu bahasanya kan. Jadi begitulah olah bahasa di sini. Kalau bal fa'alah, yang mengerjakan fa'ala, mengerjakan dia, yang menghancurkan itu ya Ibrahim. Kabirum hadza, yang besar ini. Masih seperti itu. Tapi kalau yang pertama, enggak, yang melakukan itu yang besar ini, bukan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ngelak pas ditanya yang pertama. Maka untuk tetap mensinkronkan dua dalil bahwasanya Nabi Ibrahim itu tercatat seperti itu dalam Al-Quran, dan yang kedua bahwasanya Nabi Ibrahim bagaimanapun adalah seorang Nabi dan Rasul yang tidak boleh dan tidak mungkin berbohong, maka diarahkan kepada qiraah yang kedua, bal fa'alah kabiruhum hadza. Dan Nabi Ibrahim yang menunjukkan kepada kita bagaimana beliau ini menemukan Tuhan. Sudah itu beliau tambah galau. Jadi siapa Tuhan ini? Tidak mungkin berhala ini. Ditengok alam semesta ini, nengok bintang. Ini jaknya Tuhan ini. Kemudian hilang. Bukan ini. Nengok bulan. Wah ini cerah, terang cahayanya. Mungkin ini. Rupanya pas pagi hari hilang. Nengok matahari, nampaknya ini. Ini yang paling besar. Rupanya bukan juga, hilang. Dari situlah kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang memprakarsai ini semua. Dan itulah yang seharusnya Tuhan yang disembah. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal lagi yang perlu jadikan bahan renungan. Di antaranya lagi anta tafakkaru fi hiatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaika wa tilaihi alaika. Dan kita juga harus bertafakur selalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmunya itu mencakup kita. Kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu mencakup diri kita, baik yang nampak, baik yang zahir maupun yang batin. Allah mencakup diri kita baik yang kita kerjakan di depan orang ataupun di belakang orang, baik yang kita kerjakan dengan badan kita ataupun yang terbesit dalam hati kita. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ketika memulai sholat kita harus hadirkan hati kita. Bagaimana cara kita menghadirkan hati? Adalah dengan diingatkan hati kita nih. Bagaimana mengingatkannya? Bahwasanya kita ini sedang menghadap Allah, kita ini mau menyembah Allah, kita ini mau minta kepada Allah. Maka malulah kita untuk menghadap Allah tapi hati kita lalai. Kita datang kepada Allah dengan permintaan menyembah, tapi kita hatinya lalai, tidak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ghazali kan seperti itu. Ngapa kita harus malu? Karena Allah tahu isi hati kita. Kalau kita sesama kita tidak perlu malu. Mungkin kita bisa tidak malu. Ngapa? Karena dia tidak tahu isi hati kita. Kita muji-muji dia, depan dia muji-muji luar biasa. Kita baik-baiki, kita sebut yang baik-baik tentang dia, yang bagus-bagus. Tapi hati kita nolak sebenarnya. Kita aku ini ada kendak itu. Kalau kata kendak, tidak mau lah itu. Kita tetap nyaman, tetap santai. Ngapa? Karena kita tahu ini tidak tahu isi hati saya. Tapi kalau sama Allah kita sudah menghadap Allah, memuji Allah, kita lisan kita baca rukun-rukun qauli, kita gerakan kita melakukan rukun-rukun fi'li. Tapi hati kita kok lalai, maka kita malu. Kata kita wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Tapi hati kita tidak wajjahtu wajhiya. Nah, kita harus malu. Maka masyaallah hadirin, kita perlu bertafakur dalam hal itu. Bahwasanya Allah itu tahu tentang itu semua. Sehingga kita harus benar-benar berada dalam pengawasan Allah, benar-benar memastikan apa yang kita kerjakan jangan sampai bertentangan dengan perintah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa anta tafakkaru fi taqsirika fi ibadati maulak. Kita juga harus bertafakur betapa seringnya kita sembrono dalam beribadah ini. Kita ini sembrono, hati kita tidak hadir, sholat kita sembarangan, kadang kita tinggalkan dengan santainya. Yang lain pun seperti itu. Terus wa anta tafakkaru fi hadhil hayati dunya wa kathrati ishtighaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha. Dunia itu begitu menyibukkan,
dunia ini begitu cepat habisnya, begitu cepat punah dan begitu cepat berakhirnya. Kita punya kawan rasanya baru kemarin bercanda bergurau, sekarang sudah tidak ada lagi. Kita punya mainan, kita punya hewan ternak, dulu bagus kita sayangi, sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah kemana? Ada yang dipotong, ada yang dijual, macam-macam. Nah, dengan sebab itu saja kita sudah bisa, semestinya kita bisa memahami dunia ini tidak perlu kita kejar habis-habisan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan wa anta tafakkaru fi nuzulil maut wa husul hasrati wan nadamati ba'dal faut. Kita harus berpikir tentang kematian. Kita ni ada akhirnya hidup kita ni. Tak seterusnya kita hidup. Nak sehebat apa kita punya jabatan, nak sehebat apa kita punya fisik yang kuat ini, punya muka wajah yang elok ini. Seberapa lama bertahan? Bakal tua, bakal habis, bakal ajal datang kepada kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tadi sudah datang, tidaklah kita bisa mengakhirkan. Tidak bisa kita mengakhirkan. Belum siap gitu, belum banyak amal, tidak bisa. Wa la yastaqdimun, tidak bisa kita juga untuk mempercepat. Karena sudah siap sekarang, lagi rajin-rajinnya majelisan. Sekarang baik cabut nyawanya ya Allah, tidak bisa. Belum waktunya. Ada waktunya sudah. Ada waktunya sudah. Walikulli ummatin ajal, sudah ada ajal itu. Kapan waktunya sudah ada ketentuannya. Kalau sudah datang fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan juga wa husul hasrati wan nadamati ba'dal faut, akan ada penyesalan, akan ada ratapan setelah kematian ini, setelah kita lewatkan semuanya. Yang maksiat hidupnya, yang zalim pasti nyesal, pasti meratapi kezalimannya. Yang baik, yang soleh juga ada penyesalan. Ngapo? Kurang banyak amal solehnya. Seandainya bisa lebih banyak lagi, mungkin derajat dia, makom dia di sisi Allah lebih tinggi lagi. Mungkin surga dia akan lebih tinggi lagi derajatnya. Orang seperti itu berpikir. Masyhur, kita pernah dengar ceritanya sahabat Sya'ban ketika mau wafat beliau, ada sesuatu yang disebut-sebut oleh beliau. Ternyata ada yang pertama, ngapola tidak jauh lagi, ngapola ada galonyo, ngapola ada yang bagus. Rupanya yang pertama ditampakkan kepada beliau amalan pahala daripada beliau ini setiap hari berangkat berjamaah dari rumah yang jauh ke Masjid Nabawi. Pahala yang begitu banyak ditampakkan. Akhirnya beliau nyesel, coba jarak rumah saya ke Masjid Nabawi lebih jauh lagi, pasti lebih banyak lagi pahalanya. Yang kedua, ngapola ada yang bagus. Suatu ketika beliau pernah berangkat untuk sholat, lagi musim dingin. Beliau punya kebiasaan kalau berangkat itu pakai jubah dua jubah yang luar yang jelek, yang dalam yang bagus. Jadi kalau di jalan ada debu, ada pasir, yang kena jubah bagian luar. Ketika sampai nanti beliau lepas sholat pakai yang bagus. Ada orang kedinginan di tengah-tengah, beliau kasihan, beliau kasih jubah yang jelek itu, kasihkan. Ditampakkan pahala itu. Akhirnya beliau nyesel, coba dulu yang dikasihkan yang bagus, pasti pahala lebih besar lagi. Nah yang terakhir ada lagi beliau ngomong apa? Cobalah galo-galonya. Apa udah galonya? Apa? Rupanya beliau pernah di tengah perjalanan beliau mau sholat, itu beliau nengok ada orang minta-minta, ada orang kelaparan. Beliau punya kebiasaan bawa bekal roti, karena beliau jauh dan beliau lama. Akhirnya beliau bagi 2 roti, kasihkan separuh untuk yang minta-minta tadi. Ditampakkan pahala itu, rupanya beliau nyesel, coba yang dikasihkan galo-galo dulu, roti sikok-sikoknya itu, pasti lebih besar lagi. Ini penyesal. Jadi orang yang baik pun nyesal, nanti akan ada masa itu. Masyaallah hadirin, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ulil albab, yang bisa mempergunakan kita akal-akal kita untuk berpikir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menciptakan untuk berpikir dalam banyak hal yang baik-baik. Tadi tentunya sudah kita sampaikan materi-materi tafakkur itu yang perlu kita hadirkan dalam hati kita, dan sebaiknya kita punya waktu untuk melakukan tafakkur itu dalam hari-hari kita. Baik. Tafakkur
sesuatu kegiatan yang dalam hal ini bisa kita lakukan dengan banyak hal. Kalau masalah adab misalkan posisi dan lain sebagainya itu bagaimana nyamannya gitu, bagaimana enaknya gitu. Cuman tetap adab-adab dalam artian kayak gini. Adab-adab kita untuk memikirkan atau bertafakur tentang sesuatu yang baik, sebaiknya kita dalam kondisi yang baik dan dalam keadaan yang baik. Dalam kondisi yang baik di tempat yang baik. Ya, kalau di situ disebut oleh Imam Haddad itu waktunya yang elok itu adalah di pertengahan malam, ya berarti beliau menyarankan untuk selepas kita bertahajud dan lain sebagainya. Kan begitu. Jangan sampai kita sedang bertafakur yang berharap kita lebih dekat kepada Allah, tapi kita lakukan itu di kamar mandi, misalkan merenung di kamar mandi kan banyak gitu. Ide-ide yang muncul itu di tengah-tengah kita lagi di kamar mandi itu kan. Makanya Malaysia namanya bilik temenung gitu. Bilik temenung karena dalam kamar mandi biasanya kita temenung. Gitu. Masalah adab-adab ya sangat luas sekali, Pak. Misalkan masalah adab di antaranya tadi koridor-koridor mana, hal-hal apa yang perlu kita renungkan. Jangan berpikir tentang Allahnya tapi ciptaannya. Itu. Terus juga waktu carilah yang kita kosong dan kita senggang dan kita bisa berpikir jernih ketika itu. Dan juga tempatnya, cari tempat yang memungkinkan kita juga untuk berpikir jernih dan secara dalil-dalil atau riwayat-riwayat. Di situ bukan tempat berkumpulnya para syaitan, para jin, iblis gitu. Di antaranya tempat yang paling disenangi oleh jin itu kan kamar mandi, WC. Jangan di WC, tempat-tempat yang kotor. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la a'mana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.